Selamat bertemu kembali para siswa kelas 12 SMA MA. Kita akan melanjutkan pembahasan kita kepada sifat koligatif larutan yang keempat. Yang terakhir ya, tekanan osmotik. Untuk larutan non-elektrolit ya, masih non-elektrolit ini. Nanti yang elektrolit setelah ini. Seperti biasa referensi kita buku ini, Maestro Martin Kaninan, jilid 3. Kelas 12 ya, buku ini sangat baik, tebalnya 600 halaman lebih, jadi mungkin buku kimia yang paling tebal, tapi jangan dilihat tebalnya, ini isinya terinci dan banyak soal ya, dari semua referensi dalam negeri dan luar negeri. Kemudian yang kedua adalah YouTube. Jadi di YouTube saya itu ada dasar dari tekanan osmotik, jadi di situ didefinisikan apa sih tekanan osmotik itu, bagaimana dia muncul. Nah itu Anda bisa lihat di pendahuluan ini. Dan dibahas juga satu contoh yang sesuai dengan contoh soal yang ada di buku ini. Kali ini kita akan bahas buku ini, tapi langsung ke latihan subbab B. Ya. Untuk soal pertama adalah halaman 31 kalau Anda lihat di sini, nomor 29. Dan nanti yang nomor 2 itu adalah yang nomor 31. Ya, jadi miliki buku ini dan ikuti YouTube ini, maka Anda akan mahir kimia. Mulai dari awal ya, jadi step by step. Oke, kita bahas dulu yang halaman 31 nomor 29. Ya. Jadi tentang apa itu tekanan osmotik, kenapa disebut tekanan osmotik, bisa Anda tonton YouTube MK tekanan osmotik ya. Jadi ini kalau Anda lihat sudah ada ya, saya lihat sebentar. Ya, jadi di sini ada kalau ini kan kenaikan titik didih. Nah di sini ada tekanan osmotik. Ya Anda tonton itu. Itu dasarnya kenapa muncul tekanan osmotik. Kita baca soalnya. Berapa tekanan osmotik dalam ATM atmosfer dari larutan 0,25 M. M besar di sini disebut dengan molaritas. Ya. Dan apakah molaritas itu juga sudah ada ya di YouTube ini. Anda buka tentang belajar sifat koligatif larutan. Yang digunakan untuk infus pada suhu tubuh 37 derajat Celcius. R itu tetapan gas 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Nah, tekanan osmotik dari larutan itu didefinisikan dengan P ya. P ini menyatakan tekanan osmotik sama dengan MRT. Biasanya satuannya atmosfer. Kenapa? Karena R-nya ini atmosfer. Ya. M ini molaritas. Anda sudah tahu molaritas larutan. Molaritas ya, bukan molalitas. Kalau yang kemarin di penurunan titik beku dan kenaikan titik didih itu molalitas. Jadi beda ya. Ini L, ini R, molaritas. Ini dinotasikan dengan M kecil, ini dinotasikan dengan M besar. Definisinya adalah mol terlarut yang kemarin kita definisikan NT itu. Ini kita kasih notasi NT, mol terlarut per volume larutan dalam liter. Ya. Nah, ini hanya konversi. Kita mungkin tidak pakai untuk soal ini, tapi biasa. Kalau konversi itu kalau nanti ada gram terlarut yang diketahui, Anda perlu mol terlarut, maka Anda perlu massa molar yang bergantung pada rumus. Kemudian volume larutan, kalau Anda mau jadikan massa larutan atau sebaliknya, itu konversinya massa jenis. Di kimia massa jenis itu satuannya gram per mililiter. Ya, massa larutannya massanya gram dan volumenya mililiter. Oke. Nah, kita tulis yang diketahui ya. Berapa tekanan osmotik? Jadi tekanan osmotik ditanya ya. Tekanan osmotik itu P. Ditanya. Dari larutan 0,25 M molaritas. Jadi molaritasnya diketahui 0,25. Ya, ini diketahui. R diketahui jelas ya.
dalam air yang digunakan untuk infus pada suhu tubuh 37 derajat Celcius. Jadi suhunya 37 derajat Celcius. Sedangkan di sini suhu itu harus dalam Kelvin. Kenapa? Karena satuan R-nya itu Kelvin. Ya. Jadi harus dalam Kelvin ditambah 273 ya. 310. Ya. Oke. Jadi dengan demikian kita langsung bisa menghitung ya. Karena ini memang hanya soal contoh pertama ini hanya memasukkan rumus saja. M-nya diketahui 0,25. R-nya ini ya sesuai 0,082. Asal ini diambil molar, molaritas ini Kelvin, maka ini 0,082. Satuannya harus ATM. T-nya 310. Nah, ini akan jadi ATM. Gitu ya. Kalau Anda hitung, silakan dihitung ya, mau pakai kalkulator atau dihitung biasa. Ini akan ketemu 6,36 atmosfer. Nah, inilah tekanan osmotiknya itu, ya. Inilah tekanan osmotiknya. Jadi semoga Anda paham. Rumusnya tinggal MRT, M diketahui, R diketahui, T-nya derajat Celcius, jadikan Kelvin. Oke, kita ke nomor yang kedua. Nah, nomor yang kedua ini kita ambil dari JEE Advance, tingkat lanjut seperti yang Anda sekarang ya, mata pelajaran pilihan kimia. Jadi sedikit lebih susah, biasanya sedikit lebih susah ya. Dan ini tipe-tipe ini yang biasanya muncul di UTBK ya. Biasanya UTBK itu bobotnya seperti JEE Advance ya. Oke. Kita baca soalnya. Larutan A dan B, jadi ada dua larutan ya, yang satu disebut larutan A, yang satu disebut larutan B, memiliki tekanan osmotik masing-masing. Ini tekanan osmotik dari A, ini tekanan osmotik dari B. Pada suhu tertentu, ya. Suatu larutan dipersiapkan dengan mencampur. Jadi dicampur larutan A dan larutan B ini dicampur. Dengan rasio volumenya, volume larutan ya, 2:1. Pada suhu yang sama, maksudnya suhunya sama semua. Tentukan tekanan osmotik dalam atmosfer larutan tersebut. Jadi larutan campuran. Yang ditanyakan tekanan osmotik larutan campuran. Kalau larutan masing-masing diketahui. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Ini ada larutan A, ini ada larutan B. Larutan A tekanan osmotiknya 2,4. Larutan B 4,2. Oke. Ya. Suhu tertentu. Kemudian dicampur. Ya, larutan A ditambah larutan B. Jadi kalau kita pakai ilustrasi, nanti kita lihat ilustrasinya ya. Rasio volumenya adalah, tentu kalau dia sebut masing-masing tentu A yang lebih dulu ya. Itu sudah bahasa Indonesia ya. Kalau dia tidak sebut berarti sesuai dengan kalimat yang di atas. A dulu baru B. 2:1. Nah, begini. Ya, kalau Anda mau jabarkan nanti, artinya VA ini dikali silang dengan 1, VA bisa diganti dengan 2 VB. Nah, begini. Ini bisa diganti. Oke. Nah, ditanyakan tekanan campuran. Ya, tentu Anda akan, kalau ditanya tekanan campuran, maka tentu M-nya harus M campuran. Ya, molaritasnya harus molaritas campuran. R itu nggak ada campuran, tetap aja R. Suhu pun demikian, tidak ada suhu campuran. Nah, jadi yang harus kita hitung itu adalah bagaimana menghitung molaritas campuran. Ya, gitu. Nah, kalau kita masing-masing kan pH-nya diketahui. Tekanan osmotik A diketahui. Tentu M-nya harus MA kan, kali RT. Nah, dari sini kita bisa hitung MA. Kenapa? Karena pH diketahui 2,4. Jadi ini MA 2,4 per RT. 2,4 per RT. Ya, ini adalah molaritas larutan A. Sekarang molaritas larutan B. Tentu pakai rumus tekanan osmotik B, molaritas B kali RT. Jadi MB bisa kita hitung. Ya kan? PB per RT. PB-nya 4,2. Jadi 4,2 per RT. Nah, seperti ini. Kemudian
Kalau kita pakai ilustrasi ya, kalau kita gambar ilustrasinya kira-kira begini. Ini larutan A. Larutan A itu tentu dicirikan dengan volume larutan, molaritas terlarut zat A, dan N itu mol ya. N itu mol. Kalau dikasih notasi N itu mol. Mol dari terlarut A. Larutan B juga begitu. Volume larutan B, molaritas dari terlarut B, dan mol. Ya, ini mol. Apa yang terjadi ketika Anda campur seperti ini? Ya, maka tentu volumenya volume campuran. Jadi volume campuran ini akan sama dengan VA tambah VB. Misalnya ini 1 liter, ini 2 liter, ya kalau kita campur pasti 3 liter kan. Nah, kemudian mol. Mol ini menyatakan seakan-akan di sini ada terlarut gitu ya. Mol terlarut seperti ini. Misalnya ada 3. Di sini ada 5 kotak ya, beda zat kan. Nah, ketika Anda campurkan, zat ini tetap. Dia akan ada 3 begini dan ada yang 5. Ya, jadi mol campuran juga sama dengan Na tambah Nb. Gitu. Kalau M campuran, nggak boleh. M campuran nggak sama dengan Ma tambah Mb. Nggak sama. Karena ini tuh menyatakan kekentalan lah. Kalau kita ini ibaratnya Ma ini menyatakan kekentalan. Atau kalau Anda minum teh manis, rasa manisnya itu. Ya, ini rasa manis larutan A, ini rasa manis larutan B. Kalau Anda campur, rasa manisnya nggak ditambah. Ya, nggak ditambah. Tapi kalau zat terlarutnya gula ya di dalam itu ada gula. Nah, gulanya sama, ditambah. Volumenya juga ditambah. Tapi rasa manisnya nggak boleh ditambah. Harus dihitung pakai rumus ini. Molaritas campuran. Nah, molaritas itu definisinya apa? Ini kan sudah tadi. Molaritas itu adalah mol dibagi volume. Tapi volumenya sudah dalam liter. Sehingga kalau kita mau ngitung molnya, mol terlarut berarti dikali silang kan? Jadi mol terlarut itu harus dihitung dengan molaritas kali volume. Ya. Molaritas kali volume, tapi volumenya dalam liter. Ya. Nah, kalau campuran ya M campuran. Molaritas campuran jadi bukan ditambah, ya. Jadi ingat, molaritas campuran itu tidak sama dengan Ma tambah Mb. Tidak sama. Anda harus hitung pakai rumus ini, ya. Jadi kalau kita hitung pakai rumus ini, maka M campuran sama dengan mol campuran. Nah, mol campuran memang ditambah. Kan ini gulanya. Ya, gula di dalam larutan tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Pasti sama jumlahin. Jadi ini Na tambah Nb dibagi volume campuran. Nah, volume campurannya juga ditambah. Kalau ini 1 liter, ini 2 liter, ini pasti 3 liter. Va tambah Vb. Begini. Ya. Nah, sekarang kita cari berapa Na, berapa Nb kan gitu. Berapa Na, berapa Nb. Nah, pakai rumus ini. Tadi, nah ini. Mol adalah M kali V. Jadi Na itu adalah Ma kali Va. Molaritas dari terlarut A kali volume larutan A. Nb adalah molaritas terlarut B kali volume larutan B. Nah, seperti ini. Inilah yang kita masukkan ke sini. Jadi kalau kita masukkan, Na kita ganti ini. Ma kali Va. Nb kita ganti ini. Mb kali Vb. Per Va plus Vb. Sekarang kita masukkan ya. Ma tadi udah kita hitung ini. 2,4 per RT. Ini. Ma 2,4 per RT. Sudah kita hitung tadi. 2,4 per RT. Va kita ganti dengan. Tadi sudah kita dapat itu. Nah ini. Va sama dengan 2 Vb. Jadi kita ganti Va ini dengan 2 Vb. Ini. Ya, kita ganti dengan 2 Vb. Ya. Ditambah Mb. Ya. Mb ini, ya. Nih. Nb. Mb. Mb ini.
4,2 per RT ya, 4,2 per RT. Jadi 4,2 per RT. VB ya tetap VB. Nah, dibagi VA tadi 2 VB ya, sudah kita dapat tadi dari rasio volume. Ini 2 VB ditambah VB. Nah, begini ya. Jadi kalau Anda hitung berapa ini? VB-nya dikeluarkan ya. Nah, VB-nya dikeluarkan. RT-nya juga dikeluarkan. Oke, di sini aja ya. Masih bisa satu kolom. Jadi untuk pembilang dulu. VB per RT-nya dikeluarkan. Biar enak ya. Jadi ini VB dikeluar, RT keluar. Berarti 2 kali 2,4. 4,8. Ditambah RT keluar, VB keluar 4,2. Dibagi 2 VB tambah VB, 3 VB. Nah, begini ya. Oke. Nah, sekarang Anda lihat VB-nya bisa dicoret. Jadi volume itu nggak perlu diketahui. Ini 1 ya. Ini hilang. Nah, 4,8 kalau Anda hitung dengan 4,2 ini 9. Nah, 9 bisa hilang dengan 3 ini. Jadi 3. Jadi ini 3, ini RT. Ini hilang. Jadi 3 per RT. Ya, jadi M campuran kita udah dapat nih. 3 per RT. Nah, M campuran inilah yang kita perlukan untuk menghitung pi campuran. Ya, karena kalau pi campuran berarti molaritasnya juga harus molaritas campuran. Nah, ini. Ya, tinggal dimasukkan ke sini, ya. Jadi kalau dimasukkan ke sini Anda akan dapat pi campuran sama dengan, saya tulis lagi ya, M campuran kali RT. Ya, jadi ini. Ya, saya salin lagi. Nah, M campuran udah saya dapat tadi. Ini. 3 per RT. Dikalikan dengan RT. Maka kita dapatlah 3 atm. Inilah tekanan campuran kalau Anda campurkan larutan A dan larutan B. Ini. Ya, kita campurkan ini dengan ini. Oke, mudah-mudahan Anda bisa mengerti. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Kalau Anda merasa ada manfaatnya silakan di-subscribe. Kalau belum subscribe, kalau sudah subscribe silakan di-like dan kasih komentar. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda, bersama saya, Martin Kaninan.